Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita serahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami Tuhan. Berbicara kepada kami lewat pujian, lewat firman yang kami dengar, lewat persembahan kami, apapun yang kami lakukan di dalam rumah-Mu hari ini. Kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa firman-Nya Dia tetap untuk setiap kita. Haleluya.
Lebih dari segalanya.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya boleh berkata, amin. Baik saudara, shalom. Hari ini sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Budiono Ong. Beri tepuk tangan. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan, tapi membagikan kehidupan. Cuman pastor yang mampu, saya masih kurang mampu. Jadi shalom teman-teman semua. Ya, karena saya hidup mungkin sama-sama sudah lama, seperti Pastor John, sama-sama 50 lebih. Pak John mungkin 50 juga ya? Nah sama, jadi tapi Pak John jurusannya adalah tentang firman Tuhan dan kehidupan. Saya bicaranya apa yang sudah saya lewati. Jadi sedikit beda tapi ujungnya sama. Jadi saya diberi tema oleh Pastor John adalah handling konflik ya. Handling konflik saya bingung karena saya banyak konflik tapi saya menyelesaikan dengan cara saya. Tapi saya berpikir kalau bicara motivasi kok nggak tepat juga karena HP ini penuh dengan berita motivasi ya. Jadi saya cukup lama dikasih Pak John bingung ya apa ya. Oke saya kembali ke urusan saya aja kalau gitu. Jadi ini original. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi hidup seperti hari ini dan akan datang. Tentunya dibutuhkan dua hal. Dan saya sudah menghidupi dulu, maka saya bicarakan. Bukan saya berteori, kalau berteori kan bisa jadi benar, bisa nggak benar. Tapi kalau sudah dihidupi, setidaknya buat saya sudah berhasil, walaupun skala kecil. Jangan berpikir kalau berhasil itu adalah menjadi kaya raya, enggak. Saya sudah bisa melewati hidup berkecukupan, itu buat saya berhasil. Saya bisa membiayai anak saya sekolah, buat saya itu berhasil. Saya tidak tinggal di rumah RSS, buat saya berhasil. Karena saya berawal dari RSSS. Jadi rumah saya RRS, tapi it's okay, itu nggak ada masalah. Karena buat saya, kita lahir boleh dari kandang, ya kan gitu. Tapi kalau mati, jangan. Cuman lahirnya saja kita boleh di kandang, tapi mati itu pilihan kita untuk menjadi lebih besar. Untuk itulah kita dipanggil, kan begitu. Dipanggil untuk apa? Bukan cuma diberi hidup, tapi hidup yang berkemenangan. Kalau cuma hidup, semua manusia 3 miliar hidup bareng-bareng. Ya. Tapi apakah dari 3 miliar itu berkemenangan? Belum tentu. Malah Paulus ngomong lebih hebat. More than conqueror. Lebih dari seorang pemenang. Nah sekarang kita bahas sedikit hidup lebih apa tadi? Bukan sekedar hidup atau lebih dari pemenang. Kalau hidup itu di ICU hidup, ya dia belum mati, tapi tidak bisa apa-apa, tapi dia hidup. Selang banyak hidup. Tapi kalau tidak sekedar hidup berarti kan hidup yang memiliki pilihan dan kemampuan. Tapi endingnya adalah, saya mau cerita yang ending adalah more than conqueror. Hidup lebih dari seorang pemenang. Maksudnya apa kok kalimat itu bisa keluar dari firman Tuhan seorang Paulus? Padahal kalau saya kemarin beradu di pengadilan dan saya menang, apakah itu lebih dari pemenang? Bukan, itu bukan lebih dari pemenang. Saya menghadapi beberapa masalah besar, lalu saya bisa melewatinya. Apakah itu menang? Bukan. Lebih dari menang itu bukan yang ini. Lebih dari menang itu ketika si Evander Holyfield bisa mengalahkan si Mike Tyson, lalu istrinya tuh sorak-sorak lari-lari dan berteriak-teriak memuji Tuhan. Dia itu nggak ikut berantem loh si istrinya Holyfield ya. Tapi rasanya lebih menang daripada si Holyfield. Holyfield mungkin menang, tapi sebatas dia menang aja, tapi babak belur kan, berdarah-darah, biru-biru. Tapi istrinya tidak babak belur. Itu yang lebih dari pemenang. Nah sedikit kalau kita bicara itu bicara Sun Tzu. Ini sedikit belok karena saya belajarnya di situ. Misalnya, saya 10 kali berantem dengan Pastor John. 7 kali saya menang, 3 kali saya kalah. Menang atau kalah? Saya. Menang. Tapi bukan menang sejati. Bukan menang yang disebut kalimat tadi.
Atau 10 kali saya berantem, 10 kali saya menang. Apakah saya menang? Enggak, karena saya babak belur. Yang menang itu adalah bagaimana saya mengalahkan Pastor John, tetapi saya masih sehat, utuh, dan tidak tersentuh pukulan satupun. Nah, itu lebih dari pemenang, kira-kira begitu ya. Nah, ini prolog. Nah, untuk kita bisa lewat daripada bulan mengatasi masalah, kita mesti harus punya 2 kemampuan besar ini. Besar, tapi juga sekaligus mudah kita lakukan. Besar karena dengan hal ini kita nggak akan susah makan. Kita nggak jadi orang yang tidak digubris sama orang. Kita tidak menjadi orang yang diabaikan dengan orang. Kenapa? Karena kita ahli. Be expert. Lalu be solution. Orang hidup itu sebenarnya bisa 2 ini saja sudah. Dunia itu milik kita kok. Betul. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau 2 ini kemampuan ini ada pada kita, udah nggak usah pakai teori manggil orang banyak atau bagaimanapun, nggak usah, pasti kita menang. Untuk menjadi expert itu adalah menjadi ahli. Apakah kita lahir lalu jadi ahli? Tidak. Ahli itu dibentuk. Ahli itu dilatih. Jadi tidak bisa saya bekerja di satu perusahaan tiba-tiba jadi ahli. Enggak. Itu ada proses pembentukan sehingga menjadi ahli. Demikian juga bagaimana kita menjadi seorang yang bisa memberi solusi. Wah, itu sudah menyelesaikan separuh kehidupan kita sebetulnya, ya kan. Pak Richard datang ke saya, Mas Budi, saya ada masalah gini-gini, saya punya solusi. Selesai. Solusi tidak harus dengan uang, kan begitu. Walaupun uang itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi 2 hal ini dasar kehidupan saya yang saya lewati. Bahkan ketika saya jadi ketua RT, saya harus ahli. Siapa pernah berpikir jadi ketua RT itu sekedar melewati waktu hidup? Tidak. Saya ketika 2003 menyatakan diri mau jadi ketua RT, disitulah saya belajar menjadi bapak atas warga saya. Kalau warganya seperti teman-teman semua di sini, wah enak, saya nggak usah belajar. Saya nggak perlu belajar, selesai semua. Karena apa? Karena sudah terukur, ini orang baik-baik. Ketika saya menjadi ketua RT 2003, saya sudah tahu persis, ini orang suka berantem. Dan berantemnya itu bukan pakai mulut, pakai senjata. Dan saya juga melihat di depan mata mereka gumul-gumul di jalan gitu, pakai alat. Dan semua warga melihat, kan aneh. Dan saya ada di dalam situ melihat. Lalu saya berpikir, apakah harus begini mengatasi masyarakat ini, kan begitu. Lalu saya memberanikan diri menjadi ketua RT. Saya berpikir bagaimana mengatasi orang-orang seperti ini. Lalu saya tanya sama warga, apakah kamu percaya saya menjadi ketua RT? Percaya. Kalau percaya, boleh nggak saya menegur? Boleh nggak saya marah? Boleh nggak saya minta sesuatu? Oh boleh, ya sudah. Kalau boleh saya mau. Syarat pertama adalah kalau kalian berantem harus panggil saya. Itu syarat pertama. Kalau kalian berantem nggak panggil saya lepas. Jadi setiap kali kalian berantem ribut harus hubungi saya. Dan itu terjadi. Setiap kali ada keributan saya mesti ada di tengah-tengah. Tapi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya menonton. Kalau saat itu saya menengahi. Lalu saya bikin acara setiap tahun 3 kali saya bawa ke luar kota. Anak, cucu semua ikut semua. Sehingga terjadi interaksi positif. Seperti kemarin kita pergi itu kan tadinya kalau saya nggak kenal sama Pak Richard sekeluarga kan mungkin ya jas-jas gitu aja. Jasai kan gitu ya. Setelah kita kenal dekat, oh tahu, oh nih Pak Richard seperti ini, oh Agus seperti itu, oh seperti, karena apa? Kita pernah berinteraksi selama 24 jam penuh. Nah itu yang saya lakukan pada waktu itu, jadi saya kumpulkan mereka semua, lalu terjadilah interaksi positif, tidak ada pertengkaran setelah itu, jadi beban saya lebih ringan. Tapi ujungnya saya yang dimasukkan penjara. Ujung dari, jadi seperti apa? Seperti orang yang menggembalakan tapi gembalanya sendiri yang dipotong. Gembalanya bahagia. Karena saya dalam konteks melindungi gembala waktu itu. Nah, melindungi domba. Jadi itu sekelumit pembukaan arti ekspor. Lalu saya flashback, kan kejadiannya belum lama. Saya flashback. Apa yang sudah saya terjadi dari tidak punya apa-apa jadi punya banyak apa-apa.
ternyata saya bisa simpulkan. Saya simpulkan dan ini real buat saya. Mungkin teman belum membuktikan nggak apa-apa, tapi akan sama. Bahwa kalau melayani Tuhan, itu pasti diberkati, betul kan? Nah sekarang tanya, Tuhannya di mana? Wong Tuhannya nggak kelihatan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Tuhannya kan ada di surga. Apa yang kita bisa lakukan? Berarti melayani umatnya, kan begitu. Melayani umatnya Tuhan, kan begitu. Kalau kita melayani Tuhan, caranya gimana? Ya umatnya. Kalau saya berdiri di sini kan nggak melayani gereja. Tuhan pun mungkin saya berteori ini. Tapi ketika saya lepas dari sini kan kembali melayani sesama. Nah itulah yang disebut melayani Tuhan menurut saya. Walaupun ilmu firman Tuhan saya nggak bagus-bagus amat, tapi kira-kira saya menyimpulkan sendiri Pak John. Saya menyimpulkan bahwa kalau melayani Tuhan itu adalah melayani umatnya Tuhan. Bagaimana caranya melayani umat Tuhan? Kok kenapa ada ketua RT yang berhasil, kurang berhasil, sukses, tidak berhasil, dan sebagainya macam-macam? Kurang satu. Tahu jawabannya kurang satunya apa? Kurang ikhlas. Kalau ikhlas, sempurna, kan begitu. Dan saya mengikhlasi kehidupan itu waktu itu. Jadi selama 15 tahun, waktu saya, dompet saya, pikiran saya, emosi saya bersama-sama dengan warga. Jadi selama 15 tahun kalau ada hari libur, saya nggak pergi sendiri. Dulu sebelum jadi RT saya suka pergi sendiri. Dan hari ini pun setelah nggak jadi RT pun suka pergi sendiri. Tapi periode 15 tahun itu enggak. Periode 15 tahun itu saya bersama-sama dengan mereka. Jadi saya selalu carikan hari kosong, hari merah, pergi sama-sama. Hari merah, pergi sama-sama. Lalu kalau nggak pergi sama-sama, ya stay di kampung. Stay di kampungnya nggak kosongan. Kita panggil penyanyi, nyanyi-nyanyi. Sehingga kehidupan itu menjadi nyaman. Saya hidup di kampung saya itu paling nyaman. Nah, tidak ada yang mengalahkan kehidupan saya di tempat lain. Karena saya sangat nyaman. Bahkan kalau saya pergi pun rumah saya ada yang jagain. Ya kan? Tanpa diminta. Ya kan? Nggak usah diminta. Mereka sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi menjadi ketua RT ternyata harus ahli dan ikhlas ya. Ikhlasnya nggak disebut di sini karena nanti bias. Nah, kalimat tadi kita mesti ikuti di Matius, mungkin bisa dibukakan ya, Matius 25 ayat 40. Matius 25, 40. Sampai dengan 45. Mungkin saya bacakan aja ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu 41 dan sebagainya, lalu kita sambung ke 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Jadi saya potong di sini adalah perikop sebelumnya itu raja itu mengatakan karena kamu memberi aku lapar, makan dan sebagainya, maka kamu menjadi bagian daripada kerajaan Tuhan. Nah, sekarang ini adalah kebalikannya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka yang 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Sederhana ya, tapi saya hidup dulu baru belajar ini. Kalau saya nggak disuruh Pak John ya mungkin nggak baca ini. Saya nggak baca ini, jadi saya flashback, hidup saya flashback karena temanya susah buat saya untuk saya implementasikan. Tapi kalau saya hidup yang sudah saya lewati kan sudah pasti oke, wong saya sudah menjalani. Maka berarti kemarin ketika saya jadi ketua RT itu sebetulnya diikuti ini dan ternyata saya betul diberkati kan begitu. Jadi hidup itu sudah terjadi lalu baru menemukan perintahnya. Harusnya kan perintah dulu baru ikut. Saya enggak, saya
hidup dulu dengan berdarah-darah dan sebagainya, lalu menemukan, oh ternyata ini toh perintahnya. Loh kok saya taunya belakangan. Makanya saya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan, kenapa bisa diberkati? Karena saya sudah menjalankan firman. Nah, teman-teman semua lebih baik dari saya, dikasih tahu dulu. Nggak usah tunggu 15 tahun kan begitu. Saya kan butuh 15 tahun untuk bisa lebih baik. Kalau teman-teman kan mungkin setahun sudah lebih baik karena kan sudah dikasih tahu. Ini loh kalau mau sukses ya kan. Ini loh kalau mau diberkati kan begitu. Jadi paling tidak pertemuan sore hari ini ada rahasia besar yang tersampaikan. Saya harus 15 tahun dan saya harus mengakhirinya di penjara. Jadi ketua RT ya kan. Tapi teman-teman semua nggak usah sampai ke penjara. Cukup membaca ini dan melakukannya, berkatnya lebih besar dari saya mungkin ya kan. Jadi ini satu peristiwa yang saya sampaikan bahwa untuk menjadi ahli itu bisa dengan jutaan cara kan gitu. Jadi ahli baca, jadi ahli main musik, jadi ahli mengenal buah ya kan. Kalau kita kenal buah dengan sebenarnya, itu juga luar biasa dicari orang. Menjadi membedakan ikan itu juga dicari orang luar biasa. Jadi kita jangan main-main dengan sebuah keahlian. Ahli membedakan ikan aja itu dibutuhkan pabrik-pabrik ikan. Oh ini, karena teman saya ahli membedakan ikan. Oh ini ikan pacalang, ini ikan ini. Jadi pabrik itu aman kalau ada orang itu karena dia ahli dalam membedakan ikan termasuk size udang dia tahu semua. Jadi hidupnya nggak akan susah. Yang tidak saya bicarakan menjadi kaya. Saya nggak penting di kayanya. Saya cuman hidup itu bisa sukses dengan sebagai seorang ahli. Jadi menjadi ahli itu menjadi syarat utama kita untuk kita bisa melewati perjalanan ini. Nah sekarang bagaimana menjadi seorang solve the problem. Solve the problem itu satu bagian yang penting juga. Karena kalau kita nggak bisa solve the problem, apakah kita mau apa sekarang? Apa kalau kita sakit ke dokter, apakah kalau kita lagi mengalami pusing, ini kan nggak begitu. Kita harus menjadi bagian dari mereka semua. Kalau bisa di tempat ini pun kita bisa solve problem masing-masing kan begitu. Saya ada masalah, nggak usah jauh-jauh ke psikologi ke rumah sakit, nggak usah ke Pastor Joni aja selesai kan gitu. Mungkin juga ke Bang Richard juga selesai juga kan begitu. Atau mungkin ke yang lain lah. Saya pikir sih sama, tapi bagaimana kita handling tadi. Dan kenapa saya bisa berani ngomong be expert, be solution? Karena saya ada di dua perkara ini. Maka selama saya bekerja 10 tahun dan 25 tahun, saya selalu menang. Saya tidak pernah kalah. Saya 5 tahun, 10 tahun bekerja ikut orang, saya selalu sukses. 25 tahun ikut dirinya sendiri, dia juga sukses. Kalau ikut orang aja sukses, kenapa ikut diri sendiri nggak bisa sukses? Kan sebuah keanehan. Padahal rumusnya sama, be expert, be solution. 98, waktu pertama awal-awal saya merintis, saya nggak punya apa-apa sebetulnya. Saya punyanya cuma brosur. Waktu itu brosur masih oke lah. Hari ini brosur sudah nggak ada artinya, karena HP lebih bagus daripada brosur kertas. Tapi dulu saya memulai pekerjaannya dari freelance. Saya tas isinya brosur macam-macam lah. Tapi tidak punya perusahaan, juga tidak punya barang. Jadi nggak bisa apa-apa, tapi saya lakukan karena saya harus hidup kan begitu. Lalu yang aneh tapi terjadi. Saya datang ke sebuah perusahaan besar dan saya tahu orang itu pemiliknya itu sangat pintar. Saya tahu ini orang pintar. Saya datang 10-20 kali nggak pernah dikasih order. Karena dia lebih pintar dari saya. Jadi setiap kali menawarkan dia selalu lebih pintar. Jadi kan nggak bisa. Jadi kalau saya tawarkan sesuatu yang ditawarin lebih pintar kan pasti kita nggak akan diterima karena dia merasa saya lebih pintar dari kamu. Nah yang aneh, di 99 awal itu saya seperti biasa, saya berkunjung, saya tunggu cukup lama, 1 jam, 2 jam di depan kantor dia. Orang kaya ini dan perusahaan besar ini tiba-tiba itu berdebat dengan seseorang supplier cat perusahaan itu, karena dia perusahaan mebel kan berarti suppliernya cat. Dia berdebat begitu lama, 1-2 jam, saya tunggu, tiba-tiba berdua ini keluar, aneh loh. Ini benar-benar aneh. Dan anehnya dia tanya sama saya, gimana? Saya langsung tahu pertanyaannya dia, saya tahu perdebatannya dia, materinya ini. Saya harus menjawab di luar materi itu. Kalau saya jawab di dalam materi itu, mereka sudah lakukan selama 2 jam.
Mereka 2 jam itu berdebat, tek, 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 tek. Saya menjawab di luar materi itu dan mereka kaku, siapa kamu? Budiono, kamu ngapain ke sini? Saya nawarin, gitu ya, barang apa? Udah, saya beli 1. Setelah beli nggak dipakai loh. Setelah beli saya datang lagi nggak dipakai. Tahu berapa harganya? 5.000 US. 5.000 US itu berarti 75 juta waktu itu. Itu 75 juta gede banget. Dan barangnya nggak seperti mobil. 75 juta kan dapatnya mobil ya. Itu dapatnya cuma pompa itu loh. Pompa cat yang dulu ada di bawah itu loh. Ya itu pompa, 75 juta. Saya juga heran. Kok tanpa tanding aleng-aleng karena dia berdebat keras, dia panggil saya memberi pertanyaan. Dan sekali jawaban saya selesai. Dan langsung saya dibeliin. Itu saya sampai hari ini masih terkesima dengan orang itu karena saya nggak pernah sangka bahwa dia akan memberi order sebesar itu. Dan ordernya nggak pakai PO, nggak tanya jawab, bertanya-tanya, nggak usah langsung. Kan memang dia orang kaya. Dia itu membeli bukan karena mau beli, karena lego hati nih. Lego hati. Jadi sederhananya ceritanya waktu itu adalah, anggap nih, ada air 1 liter, diisi sirup setengah liter. Berarti kan sirupnya setengah liter. Kalau ditambah air 1 liter lagi kan berarti menjadi 2 liter. Itu perdebatannya. Berarti kan yang penjual yang orang Belanda ini mengatakan berkurang kepadatannya sirup. Wah itu berdebat pakai teori macam-macam. Saya ngomong, berkurang nggak Pak? Tidak. Saya melawan. Tapi setelah saya ngomong tidak, saya harus mencari solusi berikutnya kan gitu. Iya kan? Kan harus refleks. Kita kadang-kadang dalam menyelesaikan konflik nggak bisa berpikir. Kalau kita berpikir pesawat pasti crash. Nggak bisa. Kita fast move. Jadi refleks. Makanya kenapa kita kadang-kadang diajar untuk menjawab refleks tapi nggak boleh ngawur. Menjawab refleks tapi kita ukur. Kalau kita refleks begini, apa nanti jadinya? Nah ketika itu saya ngomong tidak ada perubahan. Yang berubah adalah satuannya. Dari 1 liter menjadi 2 liter. Maka yang setengah seliter sirup menjadi 1/4, 25%. Sebelumnya 50%. Saya ditepuk-tepuk, kamu hebat. Dan langsung saya beli. Nah itu pengalaman B solution. Kita nggak apa-apa ya, Bang. Saya kan nggak menyampaikan firman Tuhan. Saya kan sharing kehidupan ya Pak Jani. Yang kedua, ketika perusahaan yang saya kelola ini lagi keras ke bawah, sudah hampir ke bawah karena banyak teman-teman yang dibajak. Saya dipanggil di Jogja. Dia pemiliknya Ambarukmo Plaza. Saya dipanggil, Budiono kamu datang. Saya datang. Jam 8:30 malam saya ditemuin di ruangan yang besar. Ternyata ruangan yang besar tuh isinya tuh karyawan lengkap. Dia mau ngomong apa? Saya kan nggak tahu. Saya cuma dipanggil, Budiono kamu kesini. Setelah saya datang, saya cermati kalimatnya pemilik itu. Kamu kan tahu perusahaan saya. Ya saya tahu karena kan saya melayani dia sebelumnya. Menurutmu perusahaan ini dilanjutkan atau berhenti? Wah ini pertanyaan susah dijawab. Karena itu manajernya banyak kan itu bengkel. Karena ternyata bengkelnya kontraknya mau habis. Mau diteruskan atau berhenti. Pada saat itu terjadi booming bengkel, di mana-mana bengkel buka di mana-mana. Saya dikasih pertanyaan itu, waduh, ini pertanyaan yang di luar akal sehat, artinya pertanyaan ini di luar pekerjaan saya. Tapi jawab nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama tentunya dia bosan kan. Jadi ketika ditanya seperti itu, saya ngomong, Pak, kalau saya berbuat salah sama Bapak, apakah saya butuh kompetitor untuk ditendang? Kalau saya salah sama Pastor John, apakah saya butuh teman-teman 10 yang jadi kompetitor saya? Butuh nggak? Kalau saya berbuat salah kepada Pastor John, apakah saya butuh kompetitor untuk ditendang Pastor John? Tidak. Kan begitu. Kalau saya sebagai supplier berbuat salah, kan tidak perlu kompetitor. Karena diri kita sudah salah, juga dibuang, kan begitu. Pertanyaannya, kalau saya tidak salah dengan pelanggan, apakah saya dibuang? Tidak, kan begitu. Kalau saya salah, tidak perlu
kompetisi. Karena diri saya sudah syarat untuk ditendang. Jadi yang menendang saya itu siapa? Saya. Maka kalimat yang pertama yang lalu kan saya mengatakan, when the quality not different with other, who? Be. Jadi ketika handphone semua sama, ini mereknya Oppo, nggak perlu Samsung, nggak perlu Xiaomi, nggak perlu apa, ini sudah ditendang sendiri, cukup gitu, ya. Jadi nggak usah merek-merek berdatangan, nggak usah, ini sudah ditendang sendiri. Lalu produk sesungguhnya siapa? Bukan Xiaomi, bukan Oppo, produk adalah kita. Makanya pertanyaan itu saya tanya kembalikan, Pak, kalau saya berbuat salah kepada Bapak, apakah saya masih membutuhkan kompetitor untuk ditendang sama Bapak? Tidak. Sekarang saya tanya, kalau saya tidak berbuat salah, Bapak terima, kan hubungan masih akan berjalan. Itu menjadi dasar. Saya tanya, Pak, bengkel Bapak ini kan tidak dikeluhkan sama pelanggan-pelanggan di Jogja. Walaupun bengkel sebelahnya begitu berjajar ada 10, 5, nggak usah takut. Jalan aja. Saya ini orang muda, dia orang tua. Tapi saya berani ngomong seperti itu. Dalam sebuah forum besar ya. Jawabannya, tahu kira-kira teman? Jawabannya adalah, Budiono, kamu S3-nya dari mana? Kamu dapat S3 dari mana? Kalimatmu itu sangat menggugah perasaan dan pikiran saya. Tadinya saya takut begitu banyak bengkel-bengkel buka akan mengurangi usaha saya. Nggak ada hubungannya dengan bengkel buka yang lain, Pak. Kalau Bapak benar, Bapak tetap akan sukses. Tapi kalau tanpa Bapak benar, kalau Bapak salah, banyak berbuat salah, nggak usah mereka juga Bapak akan tutup. Lalu saya dirangkul, dah semua dikasih tahu. Mulai malam ini kamu kalau mau belanja, mau tanya, pimpinannya ini Pak Budiono. Padahal waktu itu saya sudah ditendang. Saya sudah di luar perusahaan itu karena manajemennya nendang saya. Saya sudah ditendang sebetulnya. Tapi saya heran, maka tadi saya mengatakan bahwa Tuhan itu kalau terus bekerja itu jalannya suka aneh-aneh. Di luar akal sehat kita, kan begitu. Bagaimana? Wong saya sudah di luar sistemnya dia, kok dia panggil saya secara pribadi? Kan tidak masuk akal. Wong saya sudah di luar sistemnya dia bisa panggil Budiono, kamu datang ke Jogja di Ambarukma Plaza, lantai 5. Saya datang. Be solution. Jadi hidup itu cukup menjadi ahli dan menjadi be solution itu orang yang bisa menyelesaikan masalahnya orang. Untuk bisa menyelesaikan tidak harus jadi dokter, tapi menjadi ahli. Ya kira-kira begitu ya. Jadi tadi kembali saya ngomong kalau menjadi ketua RT butuh keahlian. Juga butuh solution. Saya pembuat solusi buat kampung saya. Maka kampung saya itu semua warga melihat saya seperti bapak. Makanya ketika saya mengalami pembebasan, Pastor Joni datang juga. Setiap tanggal 13 Juli itu dirayakan hari kemerdekaan saya. Jadi 13 Juli selalu dirayakan. Ini adalah 2017, 18, 19, 20, sudah 6 kali. Sudah 6 kali. Jadi itu dirayakannya benar. Pastor John termasuk yang menjadi saksi. Karena hubungannya sudah hubungan tetangga. Kita berhubungan tuh sudah seperti dalam satu saudara. Jadi koridornya itu koridor saudara. Seperti kita di sini akan lebih mudah. Kita dengan beda kulit, beda kemampuan, beda religi, beda segala hal beda. Itu pun bisa disatukan. Tentunya kalau yang di sini jauh lebih mudah. Kalau lebih susah, kita mesti bertanya, apakah kita solve the problem? Kalau kita solve the problem, nggak mungkin ada konflik. Nggak mungkin. Nah, saya mau bacakan sebuah ayat yang bagus, handling konflik. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ribuan kali dengar. Tapi saya yakin tidak pernah ada yang baca. Ini jadilah ahli, jadi ahli tadi sulit dikalahkan, ya kan?
ahli dibutuhkan banyak orang, kan begitu. Nah, saya mau sampaikan satu firman lagi, mungkin ini baik buat kita bersama. Saya tahu saya umur sudah 55 dan 30 tahun lebih, saya 40 tahun mendengar firman ini. Sering mendengar, tapi nggak ada yang pernah bacakan, Pak. Mau tahu apa kira-kira ayat itu? Saya bacakan ya, supaya kegamangannya terjawab. Ya kan? Masa kita beribadah 30 tahun lebih tahu firman itu enggak pernah ada yang membahas ya kan? Karena mungkin kalau dibahas pada takut. Termasuk yang ngomong ya. Jadi Matius 5 ayat 39. Mungkin bisa ditayangkan Matius 5:39. Atau saya bacakan. Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Isinya ini ya. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini kan kalimatnya Yesus ya. Ini bukan kalimatnya Rasul Paulus. Ini kalimatnya Yesus yang hari ini kita percayai, kita yakini bahwa dia adalah Allah. Dia ngomong loh nih. Bukan saya cuma membacakan toh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, nah ini yang paling penting, melainkan paling penting. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi itu. Jarang disampaikan. Saya di gereja berkali-kali juga jarang dengar ini. Tapi disuarakan iya. Disuarakan iya. Tapi untuk dibacakan seperti ini susah karena orang pada takut. Saya juga takut. Saya berani ngomong apa ya bisa. Belum bisa. Kadang-kadang belum ditampar aja sudah nampar duluan. Kan begitu. Baru diceritani hoak gitu aja sudah hati emosi. Ya, jadi saya tidak bahas dulu karena sebagai bulan handling konflik aja. Lalu yang berikutnya adalah tadi kita sambung ahli itu sulit dikalahkan kan begitu. Ahli dibutuhkan banyak orang ya. Jadi ahli itu dibutuhkan banyak orang. Ahli juga sulit dikalahkan. Jadi jadilah ahli dalam hal apapun ada jutaan pilihan. Memang ahli itu jutaan pilihan, nggak seperti yang kita lihat. Ahli penyakit dalam, ahli mata itu hanya sebagian yang muncul. Masih banyak di bawah kehidupan kita tuh ahli-ahli apa aja. Termasuk ahli mengumpulkan barang bekas. Jangan dipikir loh, gara-gara kertas bekas itu membuat orang tuh kaya raya. Mau bukti, saya bisa buktikan. Orang itu cuma mengumpulkan ember bekas, ember plastik jadi kaya. Besi bekas jadi kaya, itu banyak. Apa yang kita anggap rendah, itu menjadikan orang itu jadi kaya. Jadi kita tidak boleh menghakimi untuk hal-hal kecil. Jangan berpikir untuk jadi kaya mesti harus jadi ahli perbankan. Ya itu salah satu, bukan satu-satunya. Bukan hebat tapi terlatih. Jadi menjadi ahli itu terlatih. Gak bisa orang lahir jadi hebat. Kan proses kehidupan nangis dulu jadi bayi, habis nangis merengek-merengek, lalu berangkang-berangkang, lalu tertatih-tatih. Kan itu memang harkat manusia kan seperti itu. Gak ada yang langsung hebat. Tapi kalau kita gak berlatih, ya gak akan pernah jadi hebat. Kalau gak bisa hebat, ya gak bisa jadi ahli. Dan itu harus dari dalam, gak bisa ditekan dari luar. Kesadaran itu datangnya dari dalam. Kalau dari luar, itu perintah. Kalau perintah itu seperti kita baca HP. HP kita baca ilmunya banyak. Tapi pertanyaan ini sampai otak atau sampai perasaan? Hanya sampai di otak kalau HP ini. Makanya HP dibutuhkan tapi ini nggak mengubah kehidupan kita. Karena kita nggak berubah dari ilmu yang ada di HP. Tapi Pastor John disinilah akan menggetarkan hati dan batin kita. Apalagi ditambah satu lagi. Apa? Ditampar. Kalau tampar nggak akan pernah lupa.
Coba ditampar. Seumur hidup nggak lupa. Tapi ketika ditampar jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif. Kan begitu. Saya punya teman banyak tentara, mungkin Pastor John tahu. Dan seringkali kalau dia salah ngomong, kita bertiga ditampar, cepat. Wah, saya ini kan jadi tidak enak kan. Saya ini jadi merasa nggak nyaman. Dia itu disuruh melayani salah, ngomongnya salah. Dia dengar ditampar di depan saya. Wah, saya nggak nyaman. Lalu saya berdua pergi. Mas, sorry ya, gara-gara saya kamu. Enggak, jangan Pak Budi. Enggak. Abang saya nampar saya itu tanda kasih. Saya merasa dihargai, dihormati dengan ditampar. Beda kan? Pertanyaannya, apakah kita harus masuk proses pendidikan tentara, baru kalimat itu keluar? Kan ini lebih enak, ya kan? Tidak usah bangun jam 4 pagi, tidak usah lari setiap pagi, tidak usah siap gerak terus, hormat dan sebagainya. Tapi kalimat harusnya sama. Lebih baik dari itu kan begitu. Kalau Pastor John seandainya nih nampar cepat. Wah, Pastor John luar biasa. Sayangnya sama saya sebagai domba. Kan begitu. Kalau ada kalimat yang menusuk di perasaan, wah, bapakku sangat baik. Saya dibentuk, diproses oleh pastor. Begitu. Apakah pastor harus menindak-bobokkan? Jangan, tidak boleh. Kasihan, bukan kasihan pastor. Pastor dengan saya sudah mendekati tua. Yang muda-muda yang kasihan. Karena hidupnya masih panjang. Nggak boleh, harus dibentuk. Ketika dibentuk, jangan pikiran negatifnya yang keluar. Pikirannya yang positif. Oh, pastor itu maksudnya baik. Bahwa dengan kalimat yang keras, saya akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mamiku nggak pernah membegitukan saya. Mumpung ada Pastor John, saya terima, kan begitu. Kan sedikit orang tua yang berani bentuk anaknya dengan cara-cara yang keras kan sekarang. Guru aja sudah nggak berani. Ya, guru kalau bentuk sedikit sudah proses hukum sekarang. Lalu siapa yang bentuk anak-anak kita? Kalau nggak salah satu gembala kita, kan begitu. Kalau gembala kita tuh cuma menyajikan hal yang baik, itu tanda-tanda yang kita harus hati-hati. Siapa yang bangun kehidupan kita? Apakah Tuhan sendiri? Kalau Tuhan sendiri, seperti tadi jadi ketua RT, ujungnya di penjara. Berat kan? Jangan begini, tidak enak. Ada yang lebih baik dari ini. Tapi saya juga sudah menjalani, jadi saya berani ngomong. Saya sudah menjalani dan sangat berat. Maka saya ngomong, masuk penjara itu berat banget. Ya memang berat, gak ada yang enak. Maksudnya yang berat itu 20 hari pertama. Kalau sudah lewat bulan, enggak. Manusia kita bisa adaptasi. 15-20 hari. Siapa yang ngomong enggak apa-apa, tak lihatan. Saya lagi bina juga teman yang lagi di penjara. Sama. Hari pertama sampai ke 20, waduh, gulung-guming telepon saya terus. Telepon terus. Ketakutannya itu melebihi kenyataan. Itulah penjara. Ya, jadi sedikit sharing-sharing serpian kehidupan saya ya. Jadi lalu ini sedikit berbagi pikiran aja. Power dan korup, absolute power, absolute korup. Tahu artinya? Kekuasaan itu cenderung korupsi. Kekuasaan mutlak pasti korupsi. Itu manusia. Pertanyaannya, Tuhan itu absolute power enggak? Korupsi enggak? Berarti kita bisa ya. Harusnya anak Tuhan kalau dikasih kekuasaan, harusnya bisa. Jangan jatuh juga. Karena Tuhan absolute power. Tapi tidak ada kalimat Tuhan itu mengkorupsi dunianya, kan tidak ada. Berarti harusnya anak Tuhan mampu. Kan kita nggak tahu nih, di sekitar kita ini teman-teman mungkin besok-besok ada jadi pejabat, jadi pejabat perusahaan, jadi pejabat negara, kan semua bisa terjadi. Tapi pertanyaannya, omongan ini tuh berlaku nggak ketika itu benar-benar jadi pejabat? Kan banyak orang gagal justru di puncak, bukan di bawah. Jarang seorang pejabat bawah itu gagal, jarang. Yang sering adalah yang di atas. Nah ini kalimat tambahan. Lalu setiap langkah kita selalu membutuhkan keputusan ya, karena
Setiap langkah kita dari bangun tidur sampai sekarang ini kita harus memutuskan. Makanya kita harus berlatih terus menerus. Nah, saya suka kalimatnya seorang konglomerat besar Indonesia namanya Ciputra. Setiap kali dia hidup perjalanan mau melangkah, setiap kali dia membutuhkan selalu berdoa dulu. Karena dia ngomong kalau saya berdoa dulu, risiko salahnya sedikit. Dulu saya waktu sebelum jadi seorang anak Tuhan si Ciputra, saya 10 memutuskan mungkin 5 benar 5 salah. Tapi ketika dia menjadi lebih percaya sama Tuhan, 10 benar semua. Kan enak, mutusin benar terus kan enak. Jangan dipikir mutusin beli cendol itu sebuah tidak perlu dipikirkan. Oh itu penting, kalau cendolnya bermasalah bagaimana? Kan begitu. Jadi hal-hal kecil pun juga penting sebetulnya. Nah ini intermezzo. Kalau kita mau jalan itu kaki mana dulu? Ada yang tahu? Kanan. Bang Richard kiri. Ada lagi? Kalau kiri kan berarti gini. Kalau kanan berarti gini. Tahu? Ini intermezzo tapi supaya nggak ngantuk. Semua pasti gagal ya. Tapi akan tahu setelah tahu jawaban ini. Tahu Pak Agus? Jadi banyak orang gagal, mana dulu kakinya kita mau jalan. Ada kiri, kanan, nah yang benar adalah apa Bang Richard? Hah? Ya enggak kan, belakang. Kan begitu, nggak bisa kan? Belakang kan mesti ke depan, depan kan nggak bisa. Intermezzo, supaya nggak ngantuk. Nah, lalu saya mau sampaikan juga setelah kita memahami bahwa menjadi expert dan be solution, kita mesti kenal satu kalimat ini, dig little more. Tahu artinya dig little more? Dig little more, tahu artinya? Keduk lebih dalam. Keduk lebih dalam. Kalimat ini keluar di Amerika. Saya baca cerita ini di Amerika. Bahwa banyak orang suka mencangkul untuk mencari emas. Zaman dulu ya, sebelum ada Freeport. Ini berita 1800-an. Dia keduk nggak dapat pindah, keduk. Lalu orang yang berikutnya keduk 2 kali udah dapat emas. Lalu orang yang sama ini keduk nggak dapat, orang yang berikutnya keduk lagi dapat emas. Lalu orang yang sama ini coba keduk lebih dalam, sampai berbulan-bulan nggak dapat, capek, wah mungkin ini bukan tanah emas, pindah lagi. Anehnya orang yang lain mengambil bekasnya kedukannya dia kan dapat. Makanya kalimat ini menjadi terkenal. Keduk lebih dalam. Maka dalam bahasa kita, jadilah orang yang ulet. Jangan mudah menyerah. Tidak boleh. Menjadi ahli harus punya syarat yang lain. Ulet. Saya tadi ngomong berapa kali? Saya sudah 10 kali nggak pernah diterima kan gitu. Tetap aja datang. Nothing tulus. Ditolak ya nggak ada modal yang keluar. Kan begitu. Saya datang ke rumahnya Pastor John 10 kali ditolak ya nggak apa-apa. Apa sakit hati? Tidak boleh sakit hati. Ditolak karena saya juga nggak keluar apa-apa. Mestinya kan begitu. Jadi kalau ketemu orang ditolak ya nggak usah gampang sakit hati. Karena itu tanda belum waktunya kita untuk meraih kebaikan, keberhasilan. Kan begitu. Jadi dig little more itu kalimat yang penting buat saya. Ini kalimat-kalimat yang keluar ini kalimat saya ya. Jadi ini kan serpihan kehidupan. Saya bagaimana mensiasati hidup saya supaya saya nggak susah, supaya saya nggak berat, supaya saya nggak mengalami banyak jatuh di depan. Ketika kita sudah mencapai kesuksesan, mungkin rumusnya sudah bukan ini, lain lagi. Tapi ketika merintis, ini yang kita pakai. Kalau sudah berhasil, sukses, mungkin rumusnya bersyukur dan hidup berbagi. Kan begitu. Kalau hidup nggak berbagi, sebetulnya ya orang mati juga nggak dibawa apa-apa. Ya kan? Itu harus belajarnya sama Jobs, pendiri Apple, kan begitu. Apa yang dia katakan bagus. Jadi maka kalau kita sudah sampai ke hal yang lebih baik, maka kita sudah nggak usah banyak ngomong. Omongan kita itu berartinya cuman satu rangkaian omongan saya itu nggak banyak sebetulnya. Tapi satu perbuatan itu artinya lebih banyak.
Jadi maka banyak berbuat baik supaya orang lihat kita bermakna. Kalau kita ngomong bermakna sama orang, tapi kita nggak berbuat sesuatu, orang nggak anggap apa-apa. Betul, nggak anggap apa-apa. Justru ketika kita dalam terpuruk lah, ada orang yang angkat, orang itu nggak akan pernah dilupakan. Saya teman banyak, tapi ketika saya dalam penjara, dalam kesulitan, yang datang juga nggak banyak. Karena mungkin jarak jauh dan sebagainya. Di persidangan pun juga nggak banyak yang datang. Walaupun temannya kalau dibuka banyak sekali. Kenal masalahnya pun juga tidak, tanya juga tidak, tahu juga tidak. Nah itu temannya disebut teman rata-rata. Iya dan tidak. Tapi kalau kita hadir di dalam peristiwa orang itu, wah itu sampai mati nggak akan lupa. Udah percaya saya, itu sampai mati nggak akan lupa. Yang namanya Ong Budiono di dalam kasus teman saya, sampai kapanpun orang itu nanti akan meninggal, nggak akan lupa. Karena saya temenin terus. Karena saya pernah di dalam penjara. Jadi tahu perasaannya penjara seperti apa. Satu perbuatan mewakili ribuan kata. Ini mesti kita simak sama-sama. Benar nggak kalimat ini? Saya sih sudah ngomong benar. Tapi kan teman-teman belum menjalani, kan saya juga nggak tahu. Tapi nanti bisa ada di sini juga. Ya. Kalau sudah menjalani, gantian di sini kan gitu. Ya kan? Saya kan hanya sebagian daripada teman-teman. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu buku ini? Michael Hart? Belum. Michael Hart ini adalah orang Amerika. Kalau baca Michael tentunya seorang Kristen ya. Seorang Kristen ya. Saya baca buku ini di tahun 90-an. Jadi masih Orde Baru. Saya tertarik baca buku ini karena 100 orang paling berpengaruh. Kenapa 100 orang berpengaruh? Karena dia yang mengubah dunia. Temanya gitu. Saya nggak sebutkan yang nomor 1, karena nomor 1 Nabi Muhammad, tapi artinya saya nggak sebut itu. Saya mau sebut, Yesus bukan di nomor 1. Yesus itu ada di nomor 4 atau 5. Masih di bawahnya Isaac Newton. Nah, ini kan satu pertanyaan buat saya. Kok bisa seorang Nasrani seperti saya, umur lebih lama, dia 60, sekarang udah 90-an kira-kira, 85-90. Kok bisa mengatakan Yesus di bawahnya Isaac Newton? Isaac Newton tuh lebih berpengaruh terhadap dunia ini. Kalimatnya dia begitu. Kenapa? Karena rumus-rumus yang dia temukan itu mengubah dunia. Kalkulus, teleskop, mikroskop, prisma, sinar air menjadi sekian banyak warna, itu karena prisma. Lalu dia kalkulus itu kan menemukan metode menghitung ruang, dia bisa temukan. Lalu relativitas, hukum kecepatan. Lalu hasilnya ilmu yang kita pakai seperti hari ini. Maka dia pantas berada di atas setelah Yesus. Waduh. Saya baca betul. Lalu saya baca tentang Yesusnya. Nah, saya kan baca kenapa Yesus kok dinomorkan sekian kan begitu. Yesus itu ajarannya itu banyak terkait dengan hukum Taurat. Banyak hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Tapi dia ngomong hanya satu ajaran Yesus yang sangat luar biasa. Yang mana? Yang pertama saya baca tadi. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu ajaran Yesus yang paling asli, orisinal. Di dunia tidak pernah ada orang ngomong seperti ini. Dia nyebut bahwa ajaran Yesus yang luar biasa dan tidak ada orang berani ngomong dan original keluar dari mulut Yesus. Tapi di bawahnya ada tetapinya. Tetapinya tahu, sayang, saya tidak melihat murid-murid Yesus melakukan itu. Makanya saya tidak mau, dia tidak meletakkan Yesus pada di atasnya Isaac Newton atau paling nomor 1. Bagus ajarannya Yesus, bagus banget. Tapi nggak ada yang
menjalankan ajaran yang mulia ini. Dia menyebutnya ajaran yang mulia. Dan di dunia itu yang berani ngomong cuma satu orang, yaitu Yesus. Kesimpulan saya adalah untuk kita bisa handling konflik yang terbaik dan tidak menghasilkan sampah adalah apa? Jika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Udah selesai. Tidak akan pernah ada konflik. Mau konflik dari mana? Gak akan ada konflik. Bahkan orang yang nampar pun akan bertobat gara-gara kita, kan begitu. Jadi saya cuma mau sampaikan bahwa kalau kita bisa melewati hidup ini, kita menjadi orang yang ahli, orang yang bisa solve the problem, siapapun. Jangan tertentu, kalau tertentu berarti kita bukan solve the problem, siapapun. Dan kita mesti harus menjadi seorang yang jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bahkan kalau ada yang minta bajumu aja katanya, kata Yesus, suruh berikan loh. Ini kalau dilanjutkan tadi ya, kalau kalimat tadi dilanjutkan tuh lebih ngeri tapi baik sebetulnya. Ini kalimat sangat baik. Kalau ada lawanmu minta baju, berikan. Oh, sampai sejauh itu loh. Bukan cuma ditampar. Sebetulnya kalau kita ditampar tuh kalau kasihkan kiri sebetulnya nggak ada bekas yang berat ya. Daripada ditembak, kalau tembak kan mati. Kalau ditampar kan enggak mesti ya. Ya kan? Apa ruginya ditampar? Saya mau tanya. Apa ruginya ditampar? Pedes saja. Setelah itu selesai. Setelah itu hilang. Enggak ada masalah. Kenapa jadi masalah? Karena aku. Ego. Harga diri. Padahal kalau dibuka, tubuh saya dibuka, yang namanya Ong Budiono mana enggak ada. Isinya paru-paru, jantung, darah, ya kan nggak ada apa-apa sebetulnya. Lalu di mana orang ngomong ini aku hebat? Di mana? Nggak ada apa-apanya. Dibuka kepala yang mikirnya banyak bagus, nggak ada apa-apanya. Cuman segumpal warna putih. Apa yang kita banggakan? Nggak ada sebetulnya. Lalu kalau ditampar, kenapa kita marah? Kenapa kita mesti marah ditampar? Sebetulnya wong ya dilewati gitu saja enggak apa-apa. Habis ditampar lewat gitu aja, yang nampar malah berpikir, itu orang hebat ya. Wah, ini murid Kristus gitu. Ya kan begitu. Paulus kan berkata begitu kan. Sampai mengakhiri pertandingan sampai akhir kan begitu. Sebetulnya kalimat ini relevan dijalankan sebetulnya. Saya bukan pendeta ya, tapi cuman saya berpikir bahwa kalau ditampar apa sih ruginya? Lebih rugi dimintain duit loh ya. Pak Richard, saya ambil dompetmu 1 juta. Rugi, saya tampar. Pilih yang mana sebetulnya Pak? Kalau Pak Richard kita berdua di hutan ya. Saya dengan sama Pak Richard di hutan gitu. Lalu saya menang kuasa. Saya punya 2 pilihan. Saya ambil dompetnya atau saya tampar pipinya. Mana Pak Richard yang paling ikhlas? Nah, tampar. Iya kan? Karena uangnya nggak ada hilang. Lalu kalau nanti kita pulang rumah ada yang nampar, kenapa kita mesti marah? Kan mestinya kalau itu bagian dari proses penginjilan, mestinya nggak boleh marah. Bahkan dibunuh aja katanya nggak boleh, takut kan gitu. Ya ini Pastor John, jadi kira-kira ini serpihan kehidupan. Tapi saya karena membaca buku itu saya jadi tertarik karena Yesus menjadi nomor 5 gara-gara kita semua. Lalu kita bahas, kenapa kalau kita ditampar sakit hati? Uang ya ditampar enggak rugi, uang enggak berkurang, jabatan enggak berkurang, nama baik enggak berkurang, jam tangan ya enggak berkurang, handphone juga enggak berkurang, makan juga enggak berkurang. Apa yang kurang dari tamparan tadi? Kan Yesus benar, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kirimu. Besok kan orang itu bertobat. Kan kita enggak dikasih jawaban sama Yesus kalau dia akan bertobat gara-gara kamu ditampar. Nah, coba kalau dikasih, nah nanti kan pada mau ditampar. Ya kan? Berarti kan ajarannya pamrih. Kan Tuhan tidak boleh mengajarkan pamrih. Kalau kamu tak tampar, besok kamu tak kasih uang, pamrih. Percuma. Nggak bisa sukses kita. Kalau mau sukses tadi kan ada satu kalimat tambahan apa? Ikhlas. Ikhlas itu yang membuat kita diberkati. Maka kalau kita ditampar ikhlas, jangan takut kalau nggak diberkati, pasti diberkati. 1000%.
Saya berani ngomong 1000% karena banyak orang yang menjadi pejabat, menjadi ketua RT, kenapa hidup nggak sukses? Ya karena mungkin kurang satu, kurang ikhlas. Ditampar, kenapa pedes selalu jadi marah? Ya karena nggak ikhlas. Dan tidak diberkati Tuhan ya. Tapi coba ditampar, ikhlas, pasti diberkati Tuhan. Kalau nggak percaya, setahun nanti yang praktek, berdiri di sini, saya tak mau dengar. Ya kira-kira itu. Terima kasih. Jadi saya tidak pandai ngomong, cuman saya berpikir tentang saya aja. Terima kasih. Saya ikhlas kok jadi gembala saudara ya. Saudara, ada hal yang menarik ya. Saya rasa kalau Pak Budiono Ong ini menyampaikan sesuatu itu banyak sekali ya. Prinsip-prinsip yang kita bisa dapatkan. Tadi judulnya Be Expert. Kalau kita bisa ahli, nggak susah hidupnya saudara. Ya, amin ya. Dan juga be solution. Saya rasa ini bagus sekali ya. Masih berkaitan dengan tema kita, handling konflik. Kita bisa buat solusi buat orang, bikin solusi. Kalau orang punya masalah, datang ke kita, dapat solusinya. Amin saudara. Jadi saya rasa masih berkaitan. Dan saya percaya saudara, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budiono itu, khotbah kehidupan itu lebih dahsyat daripada khotbah informasi, saudara. Yang disampaikan oleh Pak Budiono itu adalah sharing kehidupan. Sudah dilakukan dan pernah dialami. Jadi bukan gajah dibelangkoni, saudara. Bisa khotbah enggak bisa ngelakoni. Bukan, itu khotbah kehidupan. Dan itu yang kita harapkan, saudara. Saya percaya, ya tadi Pak Budiono sudah menyampaikan, ya nggak usah saudara tunggu 15 tahun. Cukup hari ini saudara terima kebenaran ini, prinsipnya sama saudara. Terima prinsipnya, be expert, ya, and be solution. Kalau saudara bisa ada di titik ini, maka percayalah hidup kita tidak susah saudara-saudara. Amin. Ayo poinnya. Kita dapat sesuatu dan kita praktekkan. Jangan-jangan kita kemarin masih melakukan yang salah. Saya rasa kalau kita juga sebagai suami expert, ahli, suami yang ahli, dan suami yang be solution, gak akan ribut tuh rumah tangga, saudara. Yang suami katakan amin. Karena jadi suami juga butuh expert, saudara. Expert jadi suami. Ngambil keputusan kan itu butuh expert saudara. Butuh apa? Butuh kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi ayo be expert. Jadilah ahli dan jadilah orang yang bisa memberikan solusi. Amin saudara? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Mari katakan sama-sama saudara. Bagaikan bejana, kami siap dibentuk Tuhan. Katakan saudara. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
kasih Tuhan. Kami mau sharing kehidupan, prinsip-prinsip kebenaran yang ada yang kami terima hari ini. Itu boleh kami jadikan pedoman bagi setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang bahkan disebut lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami lebih dari orang yang menang ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, setiap prinsip-prinsip kebenaran yang sudah kami dapatkan, masing-masing pribadi, mungkin engkau mendapatkan hal-hal yang berbeda, prinsip-prinsip yang berbeda, tapi engkau mendapatkan prinsip kebenaran yang mengubah kehidupanmu. Hari ini, biarlah Tuhan, prinsip-prinsip itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kehidupan kami akan menjadi kehidupan orang percaya yang berkemenangan ya Tuhan. Hidup dalam kemenangan hari lepas hari Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, rumah tangga kami, semuanya hidup berkemenangan ya Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Budiono yang sudah menyampaikan sharing. Tuhan memberkati Tuhan. Engkau sendiri yang terus menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan demi kebaikan-Mu kepada hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga yang ada ya Tuhan. Kami perkatakan hamba-Mu akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, hal yang dimakan, hal yang dipakai, semuanya itu Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang memberi kemenangan.